Bayangkanlah, seorang anak yatim piatu hidup di kampung terpencil, tanpa orang tua, tanpa keluarga, hanya ditemani doa-doa yang ia panjatkan setiap malam. Tak ada yang mengira, anak kecil itu suatu hari akan dipertemukan dengan seorang raja Arab yang kaya raya. Apa yang membuat takdir itu berbalik? Apakah karena doa, kesabaran, atau karena Allah memang sudah menulis jalan luar biasa untuknya? Simak kisah haru ini sampai akhir, karena setiap menitnya akan membuat hati kita tersentuh. Di sebuah kampung kecil di pesisir Madura, ada seorang gadis bernama Aisyah. Usianya baru menginjak 12 tahun. Usia yang seharusnya masih dipenuhi dengan tawa, permainan, dan kasih sayang orang tua. Namun, bagi Aisyah, semua itu hanyalah angan. Ayahnya meninggal dunia ketika ia berusia 5 tahun karena penyakit paru-paru. Tak lama setelah itu, ibunya pun wafat ketika melahirkan adiknya yang sayangnya juga tidak bertahan hidup. Sejak saat itu, Aisyah benar-benar sebatang kara. Rumah yang ia tempati hanyalah gubuk reot peninggalan orang tuanya. Atapnya bocor di sana-sini, lantainya tanah, dindingnya anyaman bambu yang sudah mulai rapuh. Jika hujan deras datang, air akan menetes dari atap dan membasahi tikar kecil tempatnya tidur. Namun, Aisyah tetap tabah. Setiap pagi, ia bangun sebelum azan subuh. Ia akan menyalakan pelita kecil, mengambil wudhu dengan air sumur yang dingin, lalu berjalan menuju masjid kampung. Walau pakaiannya lusuh, ia selalu membersihkan diri terlebih dahulu, karena baginya, menghadap Allah harus dengan sebaik mungkin. Setelah sholat subuh, ia tidak langsung pulang. Ia menyapu halaman masjid, menata sandal jamaah, dan kadang membantu ibu-ibu membersihkan tempat wudhu. Ia melakukan itu semua tanpa diminta dan tanpa bayaran. Orang-orang kampung sering berkata, "Subhanallah, anak ini walau yatim piatu, hatinya begitu tulus. Semoga Allah mengangkat derajatnya suatu hari nanti." Namun, di balik kekaguman itu, ada juga yang mencibir. Beberapa anak sebaya sering mengejeknya. "Hei, Aisyah, kau anak piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Siapa yang akan menjaga kamu? Lihat bajumu itu, koyak semua. Pantas saja orang tidak peduli denganmu." Aisyah hanya tersenyum, meski hatinya perih. Ia menahan air mata dan menjawab pelan, "Aku masih punya Allah. Dia yang menjagaku." Malam hari adalah saat paling menyedihkan bagi Aisyah. Ia duduk di atas sajadah usang, menengadahkan tangannya ke langit-langit bambu yang berlubang, lalu berdoa dengan suara lirih, "Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa, tapi aku percaya Engkau ada. Jangan biarkan aku sendirian. Berilah aku kekuatan untuk terus sabar. Kalau boleh, ya Allah, tolong kirimkan seseorang yang bisa menyayangiku, agar aku tidak merasa sepi lagi." Doa itu ia ulangi hampir setiap malam. Tidak ada yang tahu selain Allah, betapa banyak air mata yang jatuh di sajadah kecil itu. Hari-hari berlalu dalam kesederhanaan. Untuk makan, Aisyah hanya mengandalkan belas kasih tetangga. Kadang diberi singkong, kadang nasi sisa, kadang hanya air putih dengan garam. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Justru ia selalu bersyukur. Suatu pagi, suasana kampung mendadak heboh. Dari arah jalan besar, terdengar suara deru mesin mobil-mobil mewah. Anak-anak berlarian ke pinggir jalan. Orang dewasa keluar rumah untuk melihat. Belum pernah mereka menyaksikan iring-iringan mobil sebanyak itu masuk ke kampung kecil mereka. Ternyata, kabar cepat menyebar.
Rombongan itu adalah tamu penting dari Arab Saudi. Mereka sedang melakukan perjalanan religi ke berbagai daerah di Indonesia, mencari tanah wakaf untuk pembangunan pesantren dan masjid. Di antara rombongan itu, ada seorang lelaki tua yang berwibawa. Jubah putihnya bersih, sorban di kepalanya menambah harisma, dan rombongannya memanggilnya dengan sebutan Raja Karim bin Zaid Al-Malik, seorang penguasa sekaligus dermawan yang terkenal sangat kaya raya. Raja Salman masuk ke masjid kampung, menunaikan sholat sunnah, dan duduk sejenak. Setelah keluar, matanya tak sengaja tertuju pada seorang gadis kecil yang sedang menyapu halaman dengan sapu lidi panjang. Gadis itu adalah Aisyah. Raja itu menghentikan langkahnya. Ia memperhatikan Aisyah dengan seksama. Tubuh kecil, baju lusuh, wajah lelah tapi sorot mata yang penuh ketabahan. Ada sesuatu yang membuat hatinya tersentuh. Ia bertanya kepada penerjemah, "Siapa anak itu? Mengapa ia tampak sendirian?" Seorang jamaah masjid menjawab, menceritakan siapa Aisyah sebenarnya, tentang kematian kedua orang tuanya, tentang hidupnya yang penuh kesulitan, dan tentang ketabahannya membersihkan masjid tanpa pamrih. Raja itu terdiam lama. Ia mendekati Aisyah, lalu dengan bahasa Arab yang diterjemahkan berkata, "Wahai anakku, apa yang kau inginkan dari hidup ini?" Aisyah menunduk. Ia ingin mengatakan banyak hal. Ia ingin rumah, ingin keluarga, ingin sekolah. Tapi bibirnya hanya bergetar dan mengucap pelan, "Aku hanya ingin Allah selalu menjagaku." Air mata menetes dari mata Raja Salman. Ia tidak pernah menyangka anak sekecil ini bisa berkata demikian. Ia mengusap kepala Aisyah dengan lembut, lalu berbisik, "Ya Allah, Engkau yang mempertemukan aku dengan anak ini. Mungkinkah Engkau ingin aku menjadi jawaban dari doanya?" Hari itu, pertemuan yang tampak sederhana sebenarnya adalah awal dari takdir besar. Pertemuan yang akan mengubah jalan hidup Aisyah dari seorang yatim piatu yang kesepian menjadi seorang putri yang disayangi dan dimuliakan. Namun, jalan menuju takdir itu masih panjang. Akan ada ujian, cobaan, bahkan penolakan yang membuat air mata tumpah lagi. Tapi semua itu hanyalah bagian dari rencana Allah yang lebih indah. Sebuah pertemuan sederhana di halaman masjid desa kecil ternyata menjadi awal dari takdir besar. Anak yatim piatu bernama Aisyah yang hidup sebatang kara, tiba-tiba dipandang oleh seorang raja Arab kaya raya. Apakah ini jawaban dari doa-doa panjang Aisyah? Ataukah sekadar ujian awal dari perjalanan hidupnya yang penuh misteri? Ikuti kisahnya, karena di balik senyum raja itu tersimpan rencana Allah yang luar biasa. Hari itu, suasana kampung masih ramai dengan pembicaraan tentang kedatangan rombongan besar dari Arab. Orang-orang belum pernah melihat iring-iringan mobil mewah seperti itu. Anak-anak kampung masih membicarakan betapa bersihnya jubah putih yang dikenakan sang raja, betapa sopan para pengawalnya, dan betapa luar biasa cara mereka memuliakan masjid yang sederhana itu. Namun, bagi Aisyah, kejadian hari itu terasa berbeda. Hatinya bergetar saat seorang pria asing yang disebut sebagai Raja Karim bin Zaid Al-Malik menatapnya dengan tatapan penuh kasih sayang. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Ada sesuatu di sana, seolah Allah menitipkan pesan khusus melalui sorot mata raja itu. Ketika Aisyah pulang ke gubuk kecilnya, ia tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata yang ia ucapkan di depan raja tadi. "Aku hanya ingin Allah selalu menjagaku." Aisyah tidak pernah menyangka kalimat sederhana itu membuat Raja Karim berlinang air mata. Malam penuh doa. Malamnya, Aisyah kembali duduk di atas sajadah usang.
Ia memandang langit-langit bambu rumahnya, lalu menengadahkan tangan. Ya Allah, siapa sebenarnya orang itu? Mengapa ia menatapku dengan penuh iba? Apakah engkau sedang menjawab doaku? Jika benar, ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku terjebak dalam tipu daya dunia. Aku hanya ingin ridha MU. Air matanya menetes lagi. Namun kali ini, ada sedikit rasa hangat dalam hatinya. Seolah Allah benar-benar mendengarkan perbincangan di tenda raja. Di sisi lain, di dalam tenda besar yang dipasang di dekat masjid, Raja Karim bin Zaid duduk bersama para penasihatnya. Wajahnya masih murung memikirkan anak kecil yang ia temui. Salah satu penasihatnya bertanya, "Wahai Paduka Raja, kami jarang sekali melihat engkau meneteskan air mata. Apa yang membuat hatimu terguncang hari ini?" Raja Karim menghela napas panjang. Anak kecil itu, ia tidak meminta rumah, tidak meminta makanan, bahkan tidak meminta kekayaan. Ia hanya meminta agar Allah menjaganya. Betapa murni hatinya. Sementara kita, orang-orang dewasa, setiap hari sibuk meminta harta, tahta, dan kehormatan. Para penasihat saling pandang. Mereka tahu bahwa ketika hati Raja Karim sudah tersentuh, pasti akan ada keputusan besar yang diambil. Pagi yang mengubah segalanya. Keesokan harinya, kampung itu kembali dikejutkan. Raja Karim meminta izin untuk berkunjung ke rumah Aisyah. Orang-orang kampung terheran-heran. Bagaimana mungkin seorang raja dari negeri jauh ingin mendatangi gubuk bambu reot milik seorang anak yatim piatu? Aisyah yang sedang menimba air terkejut melihat kerumunan orang di depan rumahnya. Ia mendongak, dan betapa kagetnya ketika melihat Raja Karim berdiri di sana dengan senyum hangat. "Assalamualaikum, wahai putri kecil yang sabar," kata Raja Karim melalui penerjemah. Aisyah gugup, namun menjawab pelan, "Waalaikumsalam." Raja Karim melangkah masuk ke rumah sederhana itu. Ia melihat dinding bambu yang bolong, tikar usang, dan panci kosong di sudut ruangan. Hatinya semakin pilu. Ia duduk di atas tikar, lalu berkata, "Aku datang bukan sebagai raja, tapi sebagai saudara seiman. Aku ingin mendengar ceritamu." Dengan suara lirih, Aisyah menceritakan kehidupannya. Bagaimana ia kehilangan orang tua, bagaimana ia bertahan dengan makanan seadanya, bagaimana ia menahan ejekan dari anak-anak lain, dan bagaimana ia hanya bersandar pada doa. Raja Karim mendengarkan tanpa menyela. Matanya basah. Setelah Aisyah selesai, ia berkata pelan, "Wahai anakku, engkau lebih kaya dari kami semua. Kau punya kesabaran yang luar biasa. Sementara banyak orang di istana pun tidak sanggup bersabar. Kau punya doa yang murni. Sementara banyak orang sibuk meminta dunia. Aku percaya Allah punya rencana besar untukmu." Desas-desus kampung. Namun, kabar kunjungan raja itu menyebar cepat. Tidak semua orang senang. Ada yang iri, ada yang mencibir. Kenapa raja itu datang ke rumah Aisyah? Apa istimewanya anak piatu itu? Jangan-jangan ada maksud tersembunyi. Bagaimana bisa seorang raja dari negeri jauh peduli dengan anak kecil miskin? Bisikan-bisikan itu mulai terdengar di mana-mana. Bahkan beberapa orang kampung menuduh Aisyah sengaja mencari perhatian. Aisyah sedih, tapi ia hanya menunduk. Ia percaya Allah lebih tahu isi hatinya. Keputusan mengejutkan. Malam itu, setelah sholat tahajud, Raja Karim memanggil penasihat terdekatnya. Dengan suara mantap ia berkata, "Aku ingin anak itu ikut bersamaku. Aku ingin membawanya ke negeriku.
Ia tidak boleh hidup sendirian seperti ini. Allah telah menaruh sesuatu dalam hatiku, perasaan bahwa aku harus menjaganya. Para penasihat terdiam, sebagian terkejut. Membawa seorang anak yatim piatu dari kampung kecil ke negeri Arab, itu bukan keputusan kecil. Tapi Raja Karim sudah bulat tekadnya. Malam itu, langit Madura dihiasi bintang gemerlap. Di balik bintang-bintang itu, takdir besar mulai bergerak. Aisyah belum tahu bahwa doa-doanya selama ini perlahan-lahan sedang dikabulkan Allah. Setelah malam penuh keputusan besar itu, Raja Karim semakin mantap dengan niatnya. Ia ingin membawa Aisyah ke negerinya. Namun, ia tahu langkah ini tidak mudah. Ada banyak mata yang memandang, banyak hati yang iri, bahkan banyak mulut yang berbisik penuh curiga. Bulan sabit fajar yang berbeda. Pagi itu, Aisyah bangun lebih awal dari biasanya. Seperti biasa, ia mengambil air wudhu dengan timba kecil, lalu berjalan ke masjid untuk sholat subuh. Tetapi, suasana masjid berbeda. Orang-orang menatapnya dengan pandangan aneh. Ada yang membisikkan sesuatu ke temannya. Ada yang tersenyum sinis. Setelah sholat selesai, beberapa ibu-ibu mendekat. Salah satunya berkata dengan nada setengah mengejek, "Aisyah, jadi benar ya? Kau sekarang dekat dengan raja dari Arab itu? Jangan-jangan kau sudah lupa siapa dirimu?" Aisyah menunduk. Wajahnya memerah. "Aku tidak pernah mencari perhatian, Bu. Aku hanya ingin Allah menjagaku." Namun kata-katanya justru menambah cibiran. "Halah, anak kecil. Jangan sok suci. Orang miskin tiba-tiba dekat dengan raja. Siapa yang percaya kalau tidak ada maksud tertentu?" Air mata Aisyah hampir jatuh. Tapi ia menahannya. Ia tahu, inilah ujian baru. Ia mengingat doa-doanya selama ini, dan ia yakin Allah sedang menguji hatinya. Apakah ia tetap sabar atau justru terjebak dalam emosi? Nasihat seorang kiai desa. Melihat hal itu, kiai kampung yang sudah sepuh, bernama Kiai Mustafa, memanggil Aisyah ke serambi masjid. Dengan suara lembut ia berkata, "Nak, jangan dengarkan ucapan manusia. Kalau engkau benar, maka Allah yang akan membelamu." Orang beriman itu selalu diuji. Bahkan para nabi pun tidak luput dari fitnah. Bersabarlah, karena sabar adalah kunci pintu pertolongan Allah. Aisyah mengangguk, mencoba menguatkan diri. "Terima kasih, Kiai. Aku akan berusaha sabar." Kata-kata itu menjadi pelipur lara. Masjid Raja Karim kembali ke masjid. Beberapa hari setelah pertemuan di rumah Aisyah, Raja Karim datang lagi ke masjid desa. Kali ini, ia membawa lebih banyak rombongan. Ia duduk bersama para tokoh kampung, menyampaikan niatnya secara terbuka. "Aku ingin membawa Aisyah ke negeriku. Aku ingin ia hidup layak, bersekolah, dan kelak menjadi putri angkatku. Bukan karena iba, tetapi karena aku yakin Allah menitipkan amanah ini padaku." Orang-orang kampung terperanjat. Sebagian kaget, sebagian tak percaya. Ada yang langsung bersyukur, namun ada pula yang hatinya dipenuhi iri. Seorang pria muda yang dikenal suka iri berkata keras, "Kenapa harus Aisyah? Banyak anak yatim lain di kampung ini. Mengapa hanya dia yang kau pilih? Apakah ini tidak mencurigakan?" Suasana masjid mendadak hening. Semua menunggu jawaban Raja Karim. Dengan tenang, Raja Karim berkata, "Aku tidak tahu mengapa Allah menuntunku kepada anak itu. Tapi aku yakin ini bukan kebetulan. Kalian boleh meragukan aku,
Tapi jangan pernah meremehkan takdir Allah." Kalimat itu membuat banyak orang terdiam. Bunga sakura malam sunyi di gubuk Aisyah. Malam itu, Aisyah kembali duduk di sajadah. Ia bingung. Hatinya campur aduk. Ia ingin menerima kebaikan Raja Karim, tapi ia takut dianggap mencari keuntungan. Ia berdoa lirih, "Ya Allah, jika ini jalan MU, maka mudahkanlah. Jika ini bukan yang terbaik, maka jauhkanlah. Aku hanya ingin ridha MU, bukan dunia ini." Dalam diam, air matanya kembali jatuh. Ia tidak tahu bahwa doa itu sedang naik ke langit, dan Allah sudah menyiapkan jalan berikutnya. Globe Eropa Afrika desas-desus semakin hebat. Keesokan harinya, desas-desus semakin menjadi. Orang-orang di pasar bergosip keras. Aisyah itu pasti sudah memakai ilmu. Bagaimana mungkin seorang anak piatu tiba-tiba dipilih raja? Jangan-jangan ini ada permainan uang. Gosip itu menyakitkan, tapi Aisyah hanya menunduk. Ki Mustafa kembali menghiburnya. "Nak, fitnah itu ibarat angin. Kau tidak bisa menghentikannya, tapi kau bisa memperkuat akar agar tidak tumbang. Jadilah pohon besar, biarkan angin lewat tanpa menggoyahkanmu." Bintang bersinar keputusan Raja Karim. Melihat keraguan dan desas-desus yang semakin meluas, Raja Karim akhirnya mengambil keputusan tegas. Di hadapan tokoh kampung, ia berkata, "Aku tidak ingin mengambil Aisyah tanpa restu kalian. Jika kalian merelakannya, maka ia akan kubawa sebagai putriku. Tapi jika tidak, aku akan mundur." Semua orang terdiam. Mereka saling pandang, bingung, dan berat hati. Sebagian tetap iri, sebagian merasa ini kehendak Allah. Ki Mustafa akhirnya berdiri. Dengan suara lantang ia berkata, "Wahai penduduk kampung, jangan kalian halangi takdir Allah. Anak yatim adalah titipannya. Jika ada yang ingin menjaganya dengan niat baik, maka relakanlah. Kita tidak pernah tahu, mungkin inilah doa kedua orang tuanya yang sudah meninggal." Ucapan itu membuat suasana berubah. Hati banyak orang luluh. Mereka mulai menyadari bahwa mungkin benar Allah sedang mengatur rencana besar. Aisyah yang mendengar itu hanya bisa menangis. Ia tidak menyangka hidupnya yang penuh air mata akan dipertemukan dengan jalan baru. Jalan yang mungkin akan membawanya jauh dari kampung, tapi juga mendekatkannya pada masa depan yang penuh cahaya. Namun, ia juga tahu, sebelum cahaya itu datang, pasti ada gelap yang harus ia lalui terlebih dahulu. Fajar terakhir di desa. Hari itu, kampung kecil di Madura terasa berbeda. Burung-burung yang biasanya riuh di pagi hari seakan ikut menahan napas. Angin yang berhembus pun membawa rasa haru. Aisyah, gadis yatim piatu yang selama ini hidup sederhana di gubuk reot, bersiap meninggalkan desanya. Ia duduk di beranda rumahnya yang hampir roboh, menatap sawah yang menguning, jalan setapak berdebu, dan pohon jati tua di tepi sungai. Semua itu adalah saksi kehidupannya sejak kecil. Air matanya mengalir. "Inikah jalanku? Ya Allah, aku takut. Tapi aku percaya Engkau tidak pernah salah memilih jalan untuk hamba MU." Restu dari sang kiai. Sebelum berangkat, Aisyah mendatangi Ki Mustafa. Orang sepuh itu tersenyum lembut, meski matanya berkaca-kaca. "Nak Aisyah, jangan lupakan kampung ini. Jangan lupakan tanah tempat orang tuamu dimakamkan. Tapi ingat, kemanapun kau pergi, Allah selalu bersamamu." Aisyah mencium tangan Ki Mustafa sambil menahan tangis. "Kiai,
Doakan aku agar tetap kuat dan tidak sombong. Doaku selalu menyertaimu. Nak, ingatlah, kehormatan seorang muslim bukan karena pangkat, tapi karena takwanya. Batang padi tangisan kampung. Ketika Aisyah mulai melangkah menuju mobil rombongan Raja Karim, orang-orang kampung berdiri di sepanjang jalan. Ada yang menatap dengan bangga, ada pula yang meneteskan air mata, meski beberapa masih menahan rasa iri. Anak-anak kecil berlari sambil melambaikan tangan. Aisyah, jangan lupa kami ya. Jangan sombong kalau sudah jadi putri raja. Aisyah tersenyum sambil menangis. Ia tahu, kampung inilah yang membesarkannya. Semua kenangan pahit dan manis akan selalu terpatri di hatinya. Kapal perjalanan dimulai. Rombongan Raja Karim bergerak menuju pelabuhan. Dari sana, mereka akan menyeberang sebelum terbang ke negeri jauh di tanah Arab. Aisyah duduk di samping jendela mobil, memandangi setiap sudut kampung yang semakin lama semakin menjauh. Di pelabuhan, angin laut bertiup kencang. Ombak berdebur seakan menyambut perjalanan baru. Raja Karim berdiri di samping Aisyah dan berkata dengan suara penuh keteguhan, "Anakku, perjalananmu akan panjang. Kau akan melihat dunia yang berbeda. Tapi jangan pernah lupa, kau tetap Aisyah yang sederhana. Kau tetap hamba Allah yang harus rendah hati." Aisyah mengangguk. Hatinya bergetar, campuran antara takut, rindu, dan harapan. Bulan sabit malam di kapal. Malam itu, Aisyah berdiri di dek kapal. Lautan luas membentang tanpa tepi. Bintang-bintang bertaburan di langit. Ia merasakan betapa kecil dirinya di hadapan ciptaan Allah. Ia berdoa lirih, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku hanya anak kecil yang lemah. Jangan biarkan aku lupa siapa diriku. Jangan biarkan aku sombong dengan dunia." Raja Karim melihatnya dari kejauhan, tersenyum. Dalam hatinya ia berkata, "Anak ini benar-benar berbeda. Ia bersih hatinya, dan aku yakin Allah yang menuntunku padanya." Globe Eropa Afrika mimpi aneh. Di tengah malam, Aisyah tertidur di kabin kecil. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Ia melihat seorang wanita bercahaya, mengenakan pakaian putih bersih, mendekatinya sambil tersenyum. "Wahai anakku, jangan takut. Allah akan menjagamu. Aku adalah ibumu. Aku ridha padamu. Pergilah, dan jadilah cahaya bagi orang lain." Aisyah terbangun dengan air mata. Ia merasa ibunya yang sudah wafat benar-benar hadir dalam mimpi itu. Ia berbisik lirih, "Ibu, doakan aku dari surga. Aku akan berusaha kuat." Masjid tiba di negeri baru. Beberapa hari kemudian, kapal mereka merapat di pelabuhan besar di tanah Arab. Dari sana, perjalanan dilanjutkan dengan kereta emas kerajaan menuju istana megah. Ketika Aisyah turun dari kereta, matanya terbelalak. Istana itu begitu besar, dengan gerbang tinggi, dinding marmer putih, dan taman penuh bunga. Semua orang menyambut Raja Karim dengan hormat. Namun mata mereka langsung tertuju pada Aisyah. Bisikan terdengar di sana-sini. "Siapa anak kecil ini? Mengapa raja membawanya?" Aisyah kembali merasa kecil dan asing. Tapi ia ingat pesan Ki Mustafa, "Allah selalu bersamamu." Mahkota sambutan di istana. Raja Karim memperkenalkan Aisyah di hadapan keluarga kerajaan. "Inilah putri angkatku, Aisyah. Mulai hari ini, ia adalah bagian dari keluarga kita. Jagalah ia, seperti kalian menjaga darah dagingku." Sebagian anggota kerajaan tersenyum,
Namun tidak semuanya menerima dengan ikhlas. Ada tatapan dingin dari beberapa istri dan anak Raja Karim. Mereka tidak rela seorang anak kampung miskin tiba-tiba masuk ke istana. Aisyah bisa merasakan dinginnya tatapan itu. Tapi ia memilih menunduk. Ia tidak ingin membalas kebencian dengan kebencian. Hari-hari pertama di istana. Aisyah kini resmi tinggal di istana megah Raja Karim. Setiap sudut istana itu membuatnya tertegun. Dinding marmer berkilau, lampu gantung kristal yang bersinar seperti bintang, karpet merah panjang membentang dari pintu masuk hingga aula utama. Namun, di balik keindahan itu, Aisyah merasa asing. Ia rindu rumah gubuknya, rindu suara ayam berkokok di pagi hari, rindu senyum Kid Mustafa, bahkan rindu cibiran orang kampung yang dulu menyakitinya. Semua terasa jauh berbeda. Setiap malam ia menangis lirih di atas ranjang empuk berhias kain sutra, sambil berkata, "Ya Allah, apakah aku pantas berada di sini? Hatiku takut. Aku merasa kecil di antara orang-orang besar ini." Mahkota Raja Karim menenangkan. Suatu malam, Raja Karim menemukan Aisyah menangis. Dengan lembut ia duduk di sampingnya. "Anakku, mengapa kau menangis? Apakah istana ini membuatmu takut?" Aisyah mengusap matanya. "Ayah Raja, aku hanya anak kampung. Aku takut semua orang di sini tidak menyukaiku. Aku takut mereka menganggapku merebut sesuatu yang bukan hakku." Raja Karim menepuk pundaknya dengan penuh kasih. "Ketahuilah, nak, derajatmu bukan ditentukan oleh istana atau kemewahan. Allah yang meninggikan siapa yang Dia kehendaki. Jangan takut pada manusia. Takutlah hanya pada Allah." Kata-kata itu menenangkan hati Aisyah. Ia tersenyum kecil, meski hatinya tahu ujian baru akan segera datang. Patah hati tatapan penuh kebencian. Keesokan harinya, ketika Aisyah berjalan melewati lorong istana, ia mendengar bisikan dari dua orang wanita bangsawan. "Itulah anak kampung yang dibawa raja. Katanya yatim piatu dari negeri jauh. Hahaha, lihat bajunya, meski sekarang indah, tapi wajahnya tetap wajah desa. Bagaimana mungkin ia pantas duduk di kursi kerajaan?" Aisyah menunduk, pura-pura tidak mendengar. Namun, hatinya perih. Ia kembali mengingat cibiran warga kampung dulu. Hanya saja, kali ini yang mencibir adalah para wanita istana dengan gaun indah dan perhiasan berkilau. Pedang menyilang dua rencana licik. Tidak semua orang di istana setuju dengan keputusan Raja Karim. Salah satu putra tertua raja, Pangeran Jalal, diam-diam menyimpan rasa benci. Baginya, Aisyah hanyalah pengganggu, seorang anak miskin yang tidak pantas berada di samping sang raja. Di ruang rahasia bersama beberapa pelayan yang setia padanya, Jalal berkata dengan nada tajam, "Kita harus membuat gadis itu sadar diri. Aku tidak akan membiarkan seorang asing merebut kasih sayang ayah." Seorang pelayan menyarankan rencana kecil untuk mempermalukan Aisyah di hadapan tamu kerajaan. Jalal mengangguk, matanya penuh dendam. Masjid hari besar di istana. Beberapa minggu kemudian, istana menggelar jamuan besar menyambut tamu dari negeri tetangga. Aula dihiasi indah dengan bunga mawar, musik tradisional Arab dimainkan, makanan mewah tersaji di meja panjang. Raja Karim duduk di singgasananya, sementara Aisyah diperkenalkan sebagai putri angkatnya. Semua mata tertuju padanya. Ia merasa gugup, tapi mencoba tenang. Namun, tiba-tiba seorang pelayan menjatuhkan nampan penuh minuman tepat di depan Aisyah. Cairan merah pekat mengotori bajunya. Orang-orang langsung tertawa kecil. Beberapa bahkan berbisik,
Dasar anak kampung, tidak bisa menjaga diri di istana. Aisyah menahan air mata. Ia ingin berlari, tapi ia teringat pesan Kiai Mustafa. Jangan biarkan angin fitnah merobohkanmu. Bintang bersinar kesabaran yang menggetarkan. Dengan tenang, Aisyah berdiri. Ia merapikan pakaiannya yang basah, lalu berkata dengan suara lembut tapi tegas, "Aku hanyalah hamba Allah. Aku tidak malu dengan kotoran di bajuku. Yang aku takutkan hanyalah kotoran di hatiku. Semoga Allah membersihkan hati kita semua." Suasana aula mendadak hening. Kata-katanya membuat banyak tamu tertegun. Bahkan Raja Karim sendiri meneteskan air mata bangga. Pangeran Jalal yang merencanakan hal itu menggertakkan giginya. Ia tidak menyangka Aisyah justru semakin dihormati karena kesabarannya. Bima Sakti malam penuh doa. Malam itu, setelah semua tamu pergi, Aisyah kembali sujud lama di kamarnya. Ya Allah, aku tidak ingin dibenci. Aku tidak ingin dipuja. Aku hanya ingin Engkau ridha. Jika Engkau menempatkanku di sini, maka kuatkan aku. Jangan biarkan aku terjatuh dalam kesombongan. Doanya melambung tinggi, dan di balik tirai langit, Allah menuliskan bab baru dalam takdirnya. Bab yang akan membawa Aisyah pada ujian yang lebih besar lagi. Malam yang sunyi, hati yang gelisah. Setelah insiden memalukan di jamuan kerajaan, Aisyah semakin dikenal. Banyak tamu yang memuji kesabarannya. Bahkan sebagian menganggap ucapan kecilnya adalah mutiara hikmah. Namun, tidak semua orang senang. Pangeran Jalal semakin gelisah. Rencananya mempermalukan Aisyah justru berbalik membuat gadis itu dihormati. Malam itu ia duduk di ruang pribadinya dengan wajah tegang. Tangannya mengepal, matanya penuh amarah. Kenapa gadis kampung itu selalu lolos dari rencanaku? Apakah semua orang buta hingga mereka tidak melihat asal-usulnya? Ia memanggil beberapa orang pelayan yang setia padanya. Dengan suara rendah tapi penuh ancaman, ia berkata, "Kita harus menyingkirkannya. Kalau perlu, dengan cara yang membuat semua orang percaya bahwa ia bukan anak suci seperti yang mereka kira." Rencana busuk. Keesokan harinya, Jalal mulai menjalankan fitnah. Ia menyebarkan kabar bahwa Aisyah hanyalah anak kampung yang penuh tipu daya. Ia mengatakan bahwa Aisyah datang ke istana bukan karena takdir Allah, melainkan karena ambisi dunia. Bisikan itu menyebar cepat di antara pelayan dan sebagian bangsawan. Benarkah anak itu menggunakan sihir? Katanya ia sengaja mendekati raja demi kekayaan. Aisyah mulai merasakan perubahan. Banyak pelayan yang biasanya ramah kini menghindarinya. Beberapa bahkan menatapnya dengan sinis. Air mata Aisyah. Suatu sore, ketika ia sedang berjalan di taman istana, dua wanita bangsawan mendekatinya dengan senyum palsu. "Putri Aisyah, katanya engkau anak baik. Tapi mengapa kami mendengar kau hanya berpura-pura suci?" Aisyah menunduk, berusaha sabar. "Aku tidak pernah berpura-pura. Aku hanya mencoba bertahan dengan doa." Wanita itu tertawa kecil. "Doa? Hahaha. Kita lihat nanti siapa yang akan percaya." Setelah mereka pergi, Aisyah berlari ke kamarnya. Ia sujud lama sekali di atas sajadah sutra yang diberikan Raja Karim. Air matanya jatuh deras. "Ya Allah, mengapa fitnah itu datang padaku? Aku hanya ingin tenang. Aku tidak ingin menjadi penyebab kebencian. Jika ini ujian MU, maka kuatkan aku. Jangan biarkan hatiku membalas keburukan dengan keburukan." Doa yang menggetarkan. Malam itu, Aisyah bermimpi lagi.
Ia melihat cahaya yang indah, dan suara lembut berbisik, "Bersabarlah, wahai anak, fitnah hanyalah ujian. Allah sedang mengangkat derajatmu. Jangan takut, karena kebenaran akan menang pada waktunya." Ketika terbangun, hatinya terasa tenang. Ia yakin Allah mendengar doanya. Tuduhan keji. Beberapa hari kemudian, fitnah semakin besar. Jalal menyuruh salah satu pelayan menaruh perhiasan kerajaan di kamar Aisyah, lalu berpura-pura menemukannya. Saat para penjaga memeriksa, mereka menemukan kalung emas besar di bawah bantal Aisyah. Semua terkejut. "Astagfirullah, apakah ini milik putri? Bagaimana mungkin ada di sini?" Aisyah terkejut. "Bukan aku. Demi Allah, aku tidak tahu apa-apa tentang kalung ini." Namun, sebagian orang tidak percaya. Mereka berbisik, "Ternyata benar kata Pangeran Jalal. Anak kampung tetaplah anak kampung, tamak dan penuh tipu daya." Amarah Raja Karim. Ketika kabar itu sampai ke telinga Raja Karim, wajahnya merah padam. Ia sangat marah karena perhiasan kerajaan adalah simbol kehormatan. Ia memanggil Aisyah ke aula besar. "Aisyah, katakan padaku dengan jujur, apakah kau mengambil perhiasan itu?" Air mata Aisyah jatuh deras. "Ayah Raja, demi Allah yang Maha Tinggi, aku tidak pernah menyentuhnya. Aku tidak tahu bagaimana kalung itu bisa ada di kamarku." Raja Karim terdiam. Hatinya bimbang. Ia percaya pada ketulusan Aisyah, tapi bukti di depan mata seakan tidak bisa dibantah. Pangeran Jalal yang hadir di sana tersenyum tipis, puas melihat Aisyah terpojok. Pertolongan tak terduga. Ketika suasana semakin tegang, tiba-tiba seorang pelayan wanita maju dengan wajah pucat. Ia berlutut di hadapan Raja Karim. "Ampuni hamba, tuanku. Hamba tidak sanggup lagi memendam kebohongan. Kalung itu bukan milik Aisyah. Itu disuruh oleh Pangeran Jalal agar diletakkan di kamarnya." Semua orang terperanjat. Aula besar istana mendadak hening. Mata semua orang tertuju pada Jalal. Raja Karim menoleh dengan tatapan tajam. "Jalal, apakah benar ini ulahmu?" Pangeran Jalal terdiam. Wajahnya pucat. Ia tidak menyangka rahasianya terbongkar. Kebenaran menang. Aisyah menunduk. Air matanya jatuh. Bukan karena bahagia, tapi karena hatinya perih. Ia berkata lirih di hadapan semua orang, "Aku memaafkan Pangeran Jalal. Aku tidak ingin kebencian berbalas kebencian. Semoga Allah mengampuni kita semua." Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Bahkan Raja Karim menangis haru. "Nak, engkau sungguh memiliki hati yang lebih mulia daripada orang-orang yang lahir di istana ini." Sementara Jalal menunduk penuh malu, hatinya diguncang. Ia tidak pernah menyangka gadis kecil itu akan membalas fitnah dengan doa, bukan dendam. Malam setelah fitnah terbongkar, setelah kejadian besar di aula istana, suasana berubah. Orang-orang yang tadinya meragukan Aisyah kini merasa malu. Mereka mulai menghormatinya lebih dalam. Bahkan beberapa pelayan mendekatinya dengan penuh hormat. Namun, bagi Aisyah, semua itu bukan kemenangan. Malam itu ia duduk di balkon kamarnya, menatap bulan sabit yang menggantung di langit Arab. Angin gurun berhembus pelan, membawa bisikan sunyi. "Ya Allah, aku tidak ingin dipuji. Aku tidak ingin dipuja. Aku hanya ingin Engkau ridha. Lindungilah hatiku agar tetap rendah dan bersih." Air matanya jatuh, bukan karena sedih,
melainkan karena rasa takut. Takut terjebak dalam kesombongan yang halus. Pangeran Jalal dilanda malu. Sementara itu, di kamarnya yang megah, Pangeran Jalal duduk termenung. Wajahnya masih pucat. Ia teringat saat semua mata menatapnya penuh kekecewaan. Saat rahasianya terbongkar di depan sang raja. Kenapa? Kenapa aku bisa kalah oleh anak kecil itu? Bukankah seharusnya akulah yang berkuasa di istana ini? Namun setiap kali ia mengingat kata-kata Aisyah yang memaafkannya, hatinya bergetar. Aku memaafkan Pangeran Jalal. Suara itu terngiang-ngiang di telinganya. Hatinya seperti ditusuk rasa bersalah yang dalam. Pertemuan di taman. Keesokan harinya, Jalal berjalan ke taman istana. Ia tidak sengaja melihat Aisyah sedang menyiram bunga dengan wajah tenang. Sejenak ia ragu untuk mendekat. Namun, entah mengapa langkahnya terasa ringan. Aisyah menoleh dan tersenyum kecil. "Assalamualaikum, Pangeran." Jalal gugup. Suara yang biasanya keras kini terdengar lirih. "Waalaikumsalam, Aisyah." Hening sejenak. Jalal akhirnya berkata, "Kenapa? Kenapa kau tidak membenciku? Padahal aku hampir membuatmu diusir dari istana." Aisyah menunduk, lalu menjawab dengan lembut, "Karena Rasulullah mengajarkan untuk memaafkan. Bukankah beliau pernah difitnah, dilempari batu, dicaci maki? Tapi beliau tetap berdoa agar kaumnya diberi hidayah? Jika beliau bisa memaafkan yang lebih besar, siapa aku yang tidak memaafkanmu?" Kata-kata itu menancap dalam di hati Jalal. Ia merasa kecil di hadapan gadis yatim itu. Tanda-tanda perubahan. Hari-hari berikutnya, Jalal mulai berubah. Ia tidak lagi memandang Aisyah dengan benci. Ia diam-diam memperhatikannya. Setiap kali Aisyah membaca Al-Quran dengan suara lirih di musola istana, Jalal berhenti di balik pilar hanya untuk mendengarkan. Hatinya bergetar setiap kali mendengar doa Aisyah. Ada sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan. Namun, rasa malu masih menahannya. Ia belum berani meminta maaf secara tulus di hadapan banyak orang. Godaan baru. Di sisi lain, sebagian bangsawan yang iri tidak tinggal diam. Mereka melihat perubahan Jalal sebagai kelemahan. Suatu malam, seorang bangsawan senior mendekati Jalal. "Pangeran, jangan tertipu dengan gadis itu. Ia hanya berpura-pura suci agar merebut hati raja. Jika kau lengah, kau akan kehilangan kedudukanmu." Jalal terdiam. Hatinya goyah. Antara dendam lama dan rasa kagum pada kesucian Aisyah, hatinya berperang hebat. Doa Aisyah untuk Jalal. Tanpa sepengetahuan Jalal, Aisyah setiap malam mendoakan dirinya. "Ya Allah, lembutkanlah hati Pangeran Jalal. Ampunilah dia, karena ia hanya manusia yang terbawa nafsu. Jadikanlah dia hamba-Mu yang Engkau cintai." Doa itu naik ke langit, menembus tirai rahasia takdir. Malam yang menggetarkan hati Jalal. Suatu malam, Jalal bermimpi. Ia berada di padang pasir luas, berjalan sendirian. Tiba-tiba, ia melihat Aisyah berdiri di kejauhan dengan wajah bersinar, mengangkat tangannya berdoa. Dari langit turun cahaya yang menenangkan hatinya. Ketika ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dadanya bergemuruh. Ia berbisik lirih, "Apakah Allah ingin menunjukkan jalan padaku?" Permintaan maaf. Keesokan harinya, Jalal memberanikan diri. Ia mencari Aisyah di musola istana. Saat menemukannya, Aisyah sedang menutup mushaf Al-Quran setelah membaca surah Al-Insyirah.
Dengan wajah tertunduk, Jalal berkata, "Aisyah, maafkan aku. Aku sudah berlaku zalim padamu. Aku iri, aku dengki, aku buta karena kebencian. Tapi hatiku tidak tenang. Kata-katamu dan doamu selalu terngiang di kepalaku. Aku ingin berubah. Ajari aku bagaimana caranya agar Allah memaafkanku." Aisyah tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Pangeran, Allah selalu membuka pintu taubat. Tidak ada dosa yang terlalu besar baginya. Selama kita benar-benar menyesal, kembalilah padanya. Insya Allah hatimu akan tenang." Jalal menangis untuk pertama kalinya di depan seorang anak kecil yatim piatu. Tangisnya pecah, bukan karena lemah, tapi karena merasa akhirnya hatinya bebas dari belenggu iri. Malam penuh kekhawatiran. Setelah suasana istana mulai tenang dengan perubahan Pangeran Jalal, datanglah ujian baru yang lebih berat. Beberapa bangsawan tua yang merasa kedudukannya terancam semakin resah. Mereka tidak hanya iri pada Aisyah, tapi juga takut jika Pangeran Jalal yang kini berubah menjadi baik akan menguatkan posisinya di hati raja. Di ruang rahasia, mereka berkumpul. Lilin-lilin menyala redup. Bayangan wajah penuh intrik menari di dinding. "Gadis kecil itu telah menguasai hati raja," ujar seorang bangsawan dengan suara rendah. "Dan lihatlah Jalal. Ia kini tunduk pada kata-kata bocah itu. Jika dibiarkan, sebentar lagi kita akan kehilangan pengaruh. Kita harus lakukan sesuatu. Fitnah yang lama gagal, maka sekarang kita harus gunakan cara yang lebih halus agar semua orang percaya." Mereka berencana menebar isu bahwa Aisyah adalah titisan jin yang memikat raja dan Jalal dengan kekuatan gaib. Aisyah terkejut. Beberapa hari kemudian, bisikan fitnah itu mulai terdengar di dapur, di taman, bahkan di pasar sekitar istana. Pelayan berbisik-bisik. Prajurit saling melirik penuh curiga. Ketika kabar itu sampai ke telinga Aisyah, ia menunduk lama. Dadanya terasa sesak. Namun ia tidak menangis di depan orang lain. Malam itu ia kembali ke musola kecil di istana. Dengan penuh haru ia berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu hatiku. Engkau tahu bahwa aku hanya ingin mendekat pada MU. Jika mereka menuduhku dengan fitnah, maka cukup Engkau yang menjadi saksi. Jangan biarkan aku lemah. Jangan biarkan aku putus asa. Jadikanlah fitnah ini sebagai jalan untuk semakin mendekat pada MU." Air matanya jatuh membasahi sajadah. Hatinya tenang karena ia yakin Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang sabar. Pangeran Jalal membela. Ketika Jalal mendengar fitnah itu, darahnya mendidih. Ia yang dulu pernah iri, kini justru merasa ingin melindungi Aisyah. Ia berlari ke aula utama, lalu berdiri di hadapan para bangsawan. "Cukup. Jangan ada yang berani menyebut Aisyah sebagai titisan jin. Aku pernah salah menilai dia. Tapi aku bersaksi bahwa gadis itu adalah hamba Allah yang bersih hatinya. Aku sendiri telah melihat kesabarannya, doanya, dan akhlaknya. Jika kalian berani menuduhnya lagi, berarti kalian menentang kebenaran." Para bangsawan saling melirik. Wajah mereka memerah menahan amarah. Namun kata-kata Jalal justru membuat rakyat kecil yang bekerja di istana semakin yakin bahwa Aisyah benar-benar suci. Ujian di hadapan raja. Fitnah itu akhirnya sampai ke telinga raja. Malam itu, ia memanggil Aisyah, Jalal, dan para bangsawan yang menuduh. Aula istana diterangi ratusan lampu minyak, membuat suasana tegang. Salah satu bangsawan maju dengan lantang. "Wahai Baginda, tidakkah Baginda heran?
Seorang gadis kecil dari negeri jauh tiba-tiba memikat hati semua orang. Itu bukan hal biasa. Kami yakin ada kekuatan gaib yang menyertainya. Suasana hening. Semua mata tertuju pada Aisyah. Gadis kecil itu menunduk, lalu perlahan angkat kepala. Wajahnya tenang, matanya berkaca-kaca. Baginda Raja, aku hanyalah anak yatim piatu. Aku tidak punya apa-apa. Satu-satunya yang kupunya hanyalah doa kepada Allah. Jika orang-orang menuduhku karena aku berpegang pada Al-Quran, maka biarlah Al-Quran yang menjadi saksiku. Ia kemudian membuka mushaf kecil yang selalu dibawanya. Dengan suara merdu ia membaca potongan ayat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Bacaan itu menggema, membuat dada raja bergetar. Bahkan beberapa prajurit menundukkan kepala dengan air mata. Hati raja tersentuh. Raja berdiri, matanya basah. Dengan suara tegas ia berkata, "Cukup. Aku tidak ingin mendengar fitnah lagi. Aku telah melihat sendiri ketulusan anak ini. Barang siapa yang masih berani menuduh tanpa bukti, maka akan berhadapan langsung denganku." Para bangsawan terdiam, wajah mereka pucat. Mereka tahu rencana mereka gagal untuk kedua kalinya. Doa di tengah ujian. Malam itu, setelah semua berlalu, Aisyah kembali ke kamarnya. Ia sujud lama sekali, seolah tidak ingin bangun. "Ya Allah, Engkau telah menolongku lagi. Aku bukan siapa-siapa, hanya anak yatim piatu. Tapi Engkau angkat aku, Engkau jaga aku. Jangan biarkan aku sombong, jangan biarkan aku lengah. Jadikanlah aku selalu rendah hati di hadapan Mu." Hatinya kembali damai. Di luar kamar, Jalal berdiri diam menatap pintu. Ia berbisik lirih, "Aku bersumpah, aku akan menjaga gadis itu, sekalipun harus melawan semua bangsawan istana." Malam setelah badai fitnah. Setelah fitnah besar di istana terbongkar dan raja sendiri membela Aisyah, suasana istana mulai berubah. Para bangsawan yang selama ini iri perlahan mundur, tak lagi berani melontarkan tuduhan. Namun, di balik ketenangan itu, Aisyah tidak merasa sombong. Malam itu ia kembali duduk di balkon kamarnya. Bulan purnama menggantung di langit. Cahayanya memantul di pasir gurun. Aisyah memeluk mushaf kecilnya erat-erat. "Ya Allah, Engkau angkat derajatku dari anak yatim piatu yang hina di kampung menjadi seseorang yang dihormati di istana. Tapi jangan biarkan aku lupa bahwa semua ini hanya titipan Mu. Jika Engkau berkehendak, semuanya bisa hilang sekejap." Air matanya jatuh. Kali ini bukan karena sedih, melainkan karena haru. Panggilan raja. Keesokan paginya, seorang pelayan mengetuk pintu kamar Aisyah. "Nona kecil, Baginda Raja memanggilmu ke aula utama." Aisyah bergegas. Ketika sampai di aula, ia melihat raja duduk di singgasananya dengan wajah penuh wibawa namun lembut. Di sampingnya berdiri Pangeran Jalal dengan kepala tertunduk. Raja memandang Aisyah lama, seolah ingin menembus hatinya. Lalu ia berkata dengan suara dalam, "Wahai anakku, engkau telah menunjukkan keteguhan hati, kesabaran, dan akhlak yang mulia. Engkau bukan hanya menyelamatkan dirimu dari fitnah, tapi juga menyadarkan putraku. Mulai hari ini, engkau bukan lagi tamu di istana ini. Engkau adalah keluarga kami." Aisyah terkejut, matanya membesar, dadanya bergetar. "Baginda, aku ini hanya anak yatim dari kampung jauh.
Bagaimana mungkin aku layak menjadi bagian dari keluarga kerajaan? Raja tersenyum, meneteskan air mata. Justru karena engkau anak yatim, Allah mengangkatmu. Rasulullah juga lahir sebagai yatim, namun Allah muliakan beliau. Jangan pernah merasa kecil di hadapan manusia, karena di hadapan Allah engkau sangat besar. Para pelayan dan prajurit yang hadir ikut meneteskan air mata mendengar kata-kata itu. Pangeran Jalal meminta izin. Saat suasana masih haru, Pangeran Jalal maju perlahan. Wajahnya masih tertunduk, namun suaranya bergetar penuh kesungguhan. Ayahanda Raja, izinkan aku bicara. Raja mengangguk. Jalal kemudian menoleh ke arah Aisyah. Untuk pertama kalinya ia berani menatap mata gadis kecil itu dengan penuh hormat. Aisyah, aku pernah memfitnahmu, menyakitimu, bahkan hampir menjatuhkanmu. Tapi kaulah yang justru menyelamatkanku dari kebencian dan iri hati. Aku berjanji, selama hidupku aku akan melindungimu seperti adik kandungku sendiri. Aku akan menjaga doa-doamu, karena doamu yang membuatku berubah. Tangis Jalal pecah. Ia jatuh berlutut di hadapan Aisyah. Seluruh aula terdiam. Aisyah menahan air mata, lalu mengulurkan tangan kecilnya untuk menepuk pundak Jalal. Pangeran, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Semoga Allah juga memaafkan kita semua. Kemenangan yang sesungguhnya. Hari itu tercatat dalam sejarah istana. Bukan pedang, bukan kekuasaan, tapi akhlak seorang anak yatim piatu yang mengubah hati seorang pangeran dan menundukkan kesombongan bangsawan. Raja kemudian mengumumkan, mulai hari ini, setiap anak yatim di negeri ini akan dirawat oleh istana. Mereka bukan beban, mereka adalah titipan Allah. Dan Aisyah, engkaulah yang menjadi teladan bagi semua. Sorak takbir bergema dari para prajurit. Suasana aula berubah menjadi lautan doa. Malam penutup. Malam itu, Aisyah kembali ke musola kecilnya. Ia bersujud lama sekali. Ya Allah, Engkau telah menyelesaikan kisah ini dengan keindahan. Jika aku bisa memilih, aku hanya ingin Engkau ridha. Jangan biarkan aku hanyut oleh dunia. Jadikan aku hamba-Mu yang selalu merendah, selalu bersyukur. Cahaya bulan masuk dari jendela, menyinari wajahnya yang basah oleh air mata syukur. Sahabat air mata keluarga, inilah akhir dari kisah Aisyah, anak yatim piatu yang dimuliakan Allah. Semoga kisah ini mengajarkan kita bahwa doa, sabar, dan tawakal mampu mengubah segalanya. Jangan lupa untuk dukung channel Air Mata Keluarga dengan subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang merasakan hikmah cerita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.